Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Fenomena kekerasan terutama di sekolah, biasa disebut bullying atau perundungan, menjadi sorot perhatian banyak masyarakat beberapa pekan terakhir. Adanya beberapa peristiwa yang terjadi membuat kita bergeleng-geleng kepala karena heran dan geram. Bagaimana mungkin seorang anak sekolah dasar tega menusuk temannya dengan tusuk sate? Bagaimana mungkin seorang anak sekolah tega menyiksa temannya karena alasan sepele? Ditambah berita tentang seorang anak terjun dari lantai atas sekolah karena cekcok dengan temannya. Dan semua itu terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pesantren, bahkan ada yang sampai meninggal. Sangat miris melihat lembaga yang khusus mempelajari agama tapi di dalamnya ada oknum yang melanggar apa yang sudah diajarkan dengan terjadinya sebuah perundungan, apalagi sampai hilangnya nyawa. Sebenarnya, apa atau siapa yang salah? Sebelum lebih jauh menyalahkan banyak pihak, mari kita simak bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang kondisi zaman secara umum dalam sabdanya yang artinya, tidaklah datang suatu masa di antara kalian yang kondisi masa tersebut lebih buruk dari sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sahih Al-Jami nomor 7576. Tentu saja ini tidak berlaku secara mutlak. Hanya saja, memang kenyataannya dari masa ke masa kabar-kabar keburukan seolah menjadi hal yang biasa kita dengar, bahkan dilakukan oleh sekelompok orang yang sebelumnya kita tidak terbiasa mendengar kejahatan bisa berasal dari tangan mereka. Ada pendapat yang mengatakan yang artinya inilah yang terjadi. Semakin kesini dan semakin jauh dengan masa kenabian, maka ilmu semakin sedikit dan merebaklah kebodohan. Sebagaimana terjadi di abad 14 dan 15 Hijriah yang menunjukkan betapa ahli ilmu semakin sedikit dan kebodohan kian menyebar di seantero negeri. Jarang sekali kau temui negeri yang ulama di dalamnya mencukupi kebutuhan negeri tersebut, yang menjadi rujukan ilmu, keutamaan, dan keteguhan. Sungguh musibah ini begitu berat. Namun, akankah kita diam saja dengan peristiwa ini? Tentu saja tidak. Bagaimanapun, agama Islam tidak pernah membenarkan perilaku bullying sama sekali. Baik verbal, fisik, sosial, dan emosional. Sebagaimana dalam beberapa dalil berikut ini. Nabi Muhammad SAW melarang dari menyakiti dan mencela sesama, verbal and physical bullying. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang seorang muslim mencela. Sebagaimana dalam sabda beliau yang artinya mencela sesama muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Bukhari nomor 6044. Setiap pembicaraan yang mengarah kepada terjatuhnya kehormatan seorang muslim tanpa haknya atau perbuatan yang menjadikan seorang muslim tersakiti, maka keduanya merupakan bentuk keharaman yang secara tegas dilarang di dalam Islam. Suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditertawakan karena betisnya yang kecil. Rasulullah SAW pun menghardik orang-orang yang tertawa sembari mengatakan yang artinya hari kiamat, niscaya lebih berat dari gunung Uhud. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 5479. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya dari menjatuhkan kehormatan atau social bullying. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya dari melakukan perbuatan yang berpotensi menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Seperti teguran beliau dari perbuatan ghibah yang artinya jika memang benar apa yang kalian katakan tentangnya, maka hal tersebut adalah ghibah. Dan jika tidak benar, maka kalian telah berdusta atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Nabi Muhammad SAW juga melarang keras umatnya dari gemar membuat desas-desus atau namimah. Sebagaimana dalam sabda beliau SAW yang artinya para pengadu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 105.
Sikap kita sebagai orang tua atau guru atau ustadz atau kiai atau habaib lantas, bagaimana sikap kita sebagai agar anak kita terhindar dari kejahatan bullying atau bahkan agar anak kita tidak terjatuh ke dalam perilaku yang buruk ini? Ada beberapa nilai yang kita harus tanamkan kepada buah hati mereka sejak dini. 1. Tanamkan tentang empati dan penghormatan. Kepekaan seseorang untuk memahami sekitarnya dan menyikapinya dengan penuh penghormatan adalah sebuah sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya siapa saja yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya pula. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1922. Begitupun dalam sabda yang lainnya yang artinya orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau menghormati yang lebih tua bukanlah termasuk golongan kami. Sahih At-Tirmizi, nomor 1920. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan seseorang untuk ngelamak atau tidak sopan kepada siapapun. Baik kepada yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Dan yang terpenting untuk mengajarkan aspek empati ini adalah dengan teladan kedua orang tuanya. Seorang anak akan meniru bagaimana kedua orang tuanya memperlakukan orang-orang terdekatnya. Bagaimana ayahnya bersikap terhadap ibunya, bagaimana ibunya ketika berbincang dengan ayahnya, dan sebagainya. 2. Tanamkan keberanian. Perlu juga mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang berani. Tidak harus dengan melawan bullying yang mereka terima namun paling tidak berani mengadukan kepada orang tuanya atau orang-orang yang memiliki hak untuk menyelesaikan masalah adalah sebuah keberanian yang patut untuk terus dipupuk. Ibnul Qayyim rahimahullahu mengatakan, banyak manusia yang mengidentikan keberanian dengan kekuatan. Padahal keduanya jelas berbeda. Berani adalah ketegaran hati dalam menghadapi sesuatu meskipun tidak punya kekuatan untuk membalas. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berani setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sementara Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya lebih kuat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tetapi, para sahabat bersaksi bahwa keteguhan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam setiap kondisi yang bahkan gunung saja runtuh dengannya sementara beliau tetap tidak bergeming, yang membakar keberanian sahabat lainnya. Silahkan buka kitab Al-Furusiyah, halaman 500. Maka, didiklah anak kita menjadi anak-anak yang berani. Bukan berani yang sembarangan, melainkan berani menyuarakan kebaikan dan melawan keburukan. Ajarkan mereka tidak takut menghadapi berbagai macam situasi termasuk bullying. Semoga Allah jaga anak-anak kita dari perilaku yang merusak ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.